Lo pernah gak sih ngerasain panik mampus pas kunci motor jatuh ke got terus hilang? Nah, sekarang bayangin, bukan kunci motor, tapi satu kota, peradaban kuno, hilang total, ditelan bumi. Bukan cuma ditelan, tapi dihantam, digiling, terus ditimbun sama garis patahan super raksasa. Selamat datang di Tahu Gak Sih Lu? Dan hari ini, kita nggak bakal ngomongin Atlantis yang udah basi, atau Eldorado yang cuma mitos di hutan Amazon. Kita bakal bongkar misteri yang lokasinya cuma sepelemparan batu dari kita. Danau Maninjau di Sumatera Barat. Tempat yang lu lihat indah, tenang, dan hijau. Tapi sebenarnya, Danau Maninjau itu adalah kuburan massal yang paling mematikan dan paling purba di Indonesia. Coba deh lu lihat foto-foto Danau Maninjau. Bentuknya itu kayak mangkok raksasa yang airnya biru kehijauan, dikelilingi tebing-tebing curam yang puncaknya kayak dipotong pisau. Kalau lu pikir ini cuma danau biasa yang tercipta dari genangan air hujan, lu salah besar. Danau Maninjau itu bukan danau, dia adalah kaldera. Bekas lubang muntahan supervolcano yang ledakannya trust me, bikin lu mikir kalau letusan Toba itu cuma petasan korek. Kita mundur sedikit ke masa lalu, sekitar 52.000 tahun yang lalu. Bayangin, lu lagi ada di tengah hutan Sumatera. Udara panas, lembab. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Bukan getaran biasa, tapi getaran yang bikin pohon-pohon kelapa goyang kayak daun kering. Kemudian, boom, terjadi ledakan yang kekuatannya gak ada bandingannya. Dulu, di tempat yang sekarang jadi danau, berdiri tegak Gunung Sitinjau. Saat erupsi, gunung ini gak meletus biasa. Dia memuntahkan semua isi perutnya dalam volume yang masif. Terus, gunungnya sendiri ambles ke dalam ruang magma yang udah kosong. Analogi gampangnya begini. Bayangin lu punya kue bolu raksasa. Lu ambil semua isinya dari bawah. Dan apa yang terjadi? Bagian atasnya gak punya penopang. Dan blas, ambles ke bawah. Meninggalkan cekungan super besar. Cekungan raksasa yang ambles inilah yang kita sebut kaldera Maninjau. Saking besarnya ledakan ini, material vulkaniknya yang sekarang kita sebut tuf Maninjau menyebar ratusan kilometer. Dia menimbun apa saja yang ada di jalurnya. Dan disinilah misteri kota hilang itu bermula. Banyak orang salah mengira bahwa kota hilang itu pasti kayak peradaban batu yang tiba-tiba tenggelam kayak Atlantis. Arkeolog modern hampir pasti bilang, nope, gak ada reruntuhan piramida di dasar Maninjau. Tapi, tunggu dulu. Kalau bukan kota batu, lalu apa yang hilang? Yang ditimbun oleh ledakan dan longsoran supervulkano 52.000 tahun lalu itu adalah peradaban ekosistem. Bayangin, lu punya hutan purba yang kaya raya. Tempat di mana flora dan fauna sudah berevolusi selama jutaan tahun. Komunitas manusia prasejarah mungkin juga sudah ada. Mungkin dalam bentuk desa atau pemukiman kecil. Semua itu, peradaban hutan, peradaban sungai, bahkan mungkin peradaban spiritual mereka, hilang dalam satu malam geologis. Mereka bukan ditenggelamkan, mereka disterilkan dan dibuat musnah oleh abu panas dan runtuhan gunung. Legendanya sendiri di masyarakat Minangkabau kuno seringkali bercerita tentang sebuah negeri yang hancur karena kesombongan atau kutukan. Negeri itu lenyap dan digantikan oleh air mata raksasa. Inilah cara nenek moyang kita menjelaskan tragedi geologis yang gak bisa dijelaskan dengan sains waktu itu. Sekarang kita masuk ke fakta yang lebih menakutkan. Fakta yang bikin Maninjau itu gak cuma sejarah, tapi juga ancaman nyata. Apa yang membuat kaldera Maninjau ini makin gila adalah posisinya yang presisi di atas pembunuh paling besar di Indonesia, Sesar Semangko, atau yang biasa kita sebut Patahan Besar Sumatera. Patahan ini adalah retakan sepanjang 1900 km yang membentang dari Aceh sampai Lampung.
Danau Maninjau, mangkok air raksasa itu gak cuma duduk manis. Dia dipeluk erat oleh sesar semangko ini. Lu harus paham, Man. Maninjau itu punya 3 resiko bencana alam sekaligus, yang semuanya dipicu oleh sesar semangko. 1. Gempa bumi langsung. Karena danau itu di atas patahan, gempa bisa terjadi tepat di bawahnya. Gak ada waktu peringatan. 2. Longsor masif. Dinding-dinding kaldera itu curam dan udah terbentuk puluhan ribu tahun. Guncangan kuat sedikit aja bisa memicu longsoran raksasa yang langsung jatuh ke danau. 3. Seih. Ini yang paling ngeri. Kalau longsoran besar jatuh atau dasar danau bergeser tiba-tiba karena gempa, energi itu nggak hilang. Dia berubah jadi gelombang raksasa. Lu pasti pernah dengar yang namanya Kelok 44. Jalan berkelok-kelok yang terkenal banget di Maninjau. Bagi wisatawan, itu keindahan. Bagi kita yang tahu ilmunya, itu adalah statement keberanian manusia. Kenapa dibuat berkelok 44? Karena kemiringan tebing kaldera itu terlalu curam untuk dibangun jalan lurus. Manusia memaksa diri membangun peradaban modern, jalan, hotel, desa, tepat di atas bekas reruntuhan peradaban purba, di atas dinding raksasa yang sewaktu-waktu bisa ambruk, persis di pinggir garis patahan yang masih hidup. Terlepas dari semua kengerian geologisnya, Maninjau juga ngasih kita pelajaran tentang kehidupan. Di dalam air danau itu, yang dulunya adalah magma panas, sekarang berkembang kehidupan yang unik. Ada ikan-ikan endemik yang nggak bisa lu temuin di tempat lain, kayak ikan bilih. Ikan bilih ini adalah simbol. Dia nunjukin bahwa setelah kehancuran yang total, setelah peradaban ditimbun dan bumi dicuci, kehidupan selalu menemukan cara untuk muncul lagi. Peradaban yang hilang ditimbun, tapi kehidupan baru muncul dari dasar kawah itu, beradaptasi dan berkembang. Kalau lu ngomongin sejarah Minangkabau, lu pasti dengerin soal adat. Adat itu bukan cuma soal baju atau tata cara nikah. Itu adalah sistem survival yang diturunkan, seringkali dibungkus mitos. Di Minangkabau, terutama di sekitar kaldera, ada konsep yang namanya adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Tapi ada juga kearifan lokal yang lebih tua, yang berhubungan langsung sama geologi. Misalnya, legenda tentang orang bunian, atau makhluk gaib yang konon menghuni hutan dan lembah di sekitar Maninjau. Mitos orang bunian adalah alat early warning system yang berfungsi menjaga manusia agar gak terlalu dekat dengan bahaya geologis. Mereka nggak bilang, jangan bangun di pinggir patahan semangko, tapi mereka bilang, jangan masuk hutan itu, ada penunggunya. Intinya sama, jaga jarak. Para geolog sekarang gak cuma ngamatin pergerakan yang tiba-tiba, mereka juga ngamatin fenomena yang disebut slow slip event. Bayangin aja, lempeng itu biasanya bergerak dengan tersentak, tapi kadang-kadang dia bergerak sangat lambat, nyaris gak terdeteksi selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Gerakan lambat ini bukannya bagus, justru dia bisa mentransfer tekanan dan energi ke segmen patahan yang lain yang lagi terkunci. Para peneliti dari LIPI telah memetakan lapisan endapan di dasar danau. Mereka menemukan lapisan-lapisan sedimen tebal yang berisi abu vulkanik kuno dan, yang paling penting, lapisan yang disebut turbidit atau endapan longsoran. Lapisan-lapisan turbidit ini adalah catatan geologi dari gempa bumi masa lalu dan longsoran bawah air yang dipicu oleh gempa tersebut. Maninjau itu unik karena dia kombinasi maut, kaldera plus patahan aktif lintas daratan. Untuk ngasih lu gambaran betapa ekstrimnya kita hidup di sana, mari kita lihat kasus serupa di seluruh dunia. Coba kita lihat di Italia, kawasan Campi Flegrei di dekat Napoli. Ini juga kaldera raksasa, sama kayak Maninjau. Contoh yang paling dekat secara struktur geologi mungkin adalah Salton Sea di California, Amerika Serikat. Danau ini terletak persis di ujung patahan San Andreas, versi Amerika dari patahan semangko. Intinya,
Di Maninjau, kita menghadapi dua skenario bencana yang saling menguatkan. 1. Skenario Toba kecil, erupsi kaldera baru, meski kemungkinan kecil. 2. Skenario Megatrust darat, gempa besar dari patahan semangko. Kita bicara tentang skala waktu yang menipu. Kaldera meninjau itu tercipta puluhan ribu tahun lalu. Sedangkan siklus politik dan perencanaan kita paling lama 5 tahun. Masalahnya adalah ketika risiko bencana datangnya setiap 500 tahun atau 1000 tahun, kita cenderung mendelegasikan masalah itu ke generasi berikutnya. Jadi, sekarang lu tahu, setiap kali lu lihat danau meninjau yang tenang dan biru, lu nggak cuma lihat danau, lu lihat kuburan, lu lihat kaldera yang siap meletus dan garis patahan yang siap menggeser. Kita hidup di atas misteri. Komen di bawah, menurut lu, apa yang paling menakutkan dari Danau Maninjau? Jangan lupa like video ini dan subscribe ke Tahu Gak Sih Lu, biar lu nggak ketinggalan fakta-fakta mind-blowing yang disembunyiin bumi dari kita. Sampai jumpa!